Pernahkah Anda berpikir, apa yang membuat sebuah negara tetap kokoh berdiri menghadapi guncangan ekonomi, krisis kesehatan, atau bencana alam? Jawabannya adalah ketahanan nasional. Tapi, ketahanan suatu negara itu tidak hanya berdasarkan pada militernya saja, melainkan kepada ketahanan keuangan. Nah, ketahanan keuangan inilah yang kita sebut sebagai APBN. APBN yang tangguh merupakan APBN yang sehat, berkelanjutan, dan mampu melindungi kita semua. Pertanyaannya, dari mana anggaran APBN itu berasal? Jawabannya adalah pajak. Jadi hari ini kita akan mencari tahu seberapa luas pemahaman masyarakat kita antara korelasi antara pajak dengan tangguhnya Indonesia. Yuk kita lihat sekarang. Permisi Mbak, saya boleh minta waktunya sebentar? Oh iya boleh. Baik, ini saya, nama aku Azza dari Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi. Di sini saya boleh tanya beberapa pertanyaan atau tidak? Boleh ya, boleh. Baik. Oke. Pertanyaannya saya ini nih, apa sih yang ada di pikiran Mbak ini kalau misalnya dengar tentang kata pajak? Kalau pajak tuh kayak misal orang tua saya bayar buat pajak bangunan, terus pajak kendaraan bermotor gitu-gitu. Kalau dari aku tuh mungkin kayak bayaran yang harus dibayar pemerintah ya kalau kita udah punya penghasilan. Oke. Nah, menurut kakak ini itu pajak itu penting atau tidak? Menurutku penting sih kalau akhirnya pajaknya ini balik lagi ke masyarakatnya gitu. Kurang lebih sama sih jawaban saya. Oke. Tahu nggak sumber pajak itu dari mana? Dari kita ya, dari masyarakat. Dari masyarakat ya. Nah, ini yang namanya itu tuh fungsi alokasi dan distribusi APBN. Jadi, uang pajak yang terkumpul itu dialokasikan ke sektor-sektor vital. Misalnya itu ya pendidikan seperti mungkin di sini ada yang UKT-nya dipotong kan. Ya. Nah, itu tuh juga dari apa ya, hasil dari kontribusi pajak juga. Nah, sebagai mahasiswa ini Mbak ini atau kita semua ini bakal jadi calon warga negara yang akan produktif dan akan bayar pajak. Nah, jadi uang pajak yang dibayar oleh orang tua kita semua ini ya itu diinvestasikan ke generasi kita, yang kemudian nanti generasi kita juga akan membayar pajak juga yang akan digunakan untuk investasi ke generasi setelah kita. Jadi semacam seperti estafet gitu. Pak, permisi Pak, boleh tanya-tanya tentang pajak Pak? Boleh. Menurut Bapak, pajak itu apa ya Pak? Pajak itu adalah kewajiban warga negara terhadap pemerintah. Sebenarnya itu tidak terhadap masyarakat Indonesia sendiri. Kalau implementasinya yang biasa kita temui ini kayak buat jalan-jalan itu juga dari pajak apa enggak ya Pak? Kalau setahu saya yang jalan-jalan itu dari pajak kendaraan. Oh. Ya, setahu saya ya. Ya. Terus waktu kemarin kan sempat kena COVID ya Pak, Ya. Indonesia ini. Kira-kira dari pajak itu ada dampaknya nggak Pak? Dampak untuk penyelamatan COVID-nya atau COVID-nya berdampak pada pajaknya? COVID-nya kepada pajaknya. Pasti berdampak, karena perekonomian kan waktu itu kan agak berhenti tersendat ya. Pasti masukan pajak juga akan berkurang banyak. Itu berarti juga ngaruh ke APBN ya Pak ya, kurang lebih? Mengaruh ke APBN sebagai pendapatannya, tapi sebagai pengeluaran justru mungkin pengeluarannya jadi tambah banyak karena ada banyak orang yang perlu diberi vaksin dan sebagainya. Oh, baik Pak. Terus, semisal nih Pak, kita kan kalau lewat jalan tol kan juga bayar. Ya. Berarti itu kan juga termasuk pajak kan ya Pak? Kalau setahu saya, tol itu bukan pakai uang pajak ya, karena mereka investasi ya. Jadi ada perusahaan jasa marga dan anak perusahaannya yang berinvestasi untuk membuat tol, sehingga wajar jika mereka meminta bayaran untuk Untuk itu. masuk tol. Kalau untuk bansos atau subsidi listrik, Nah, subsidi dulu pakai pajak. pajak. Ya, pajak. Baik Pak. Terima kasih ya Pak ya. Ya, sama-sama. Dari obrolan kita hari ini,
terlihat bahwa masih banyaknya dari kita yang belum sepenuhnya mengerti korelasi antara pajak dan manfaat yang kita rasakan. Banyak yang menganggap pajak ini masih sebagai beban, bukan sebagai sesuatu yang penting ya. Padahal pajak itu adalah pilar utama ketahanan negara kita. Tujuan akhir kita adalah ketahanan nasional yang utuh. Ketahanan nasional ditopang oleh ketahanan keuangan. Ketahanan keuangan dijaga melalui APBN yang tangguh. Dan APBN yang tangguh mutlak membutuhkan penerimaan pajak yang optimal dari kita semua. Pajak adalah tulang punggung fiskal negara kita. Membayar pajak bukanlah sekedar kewajiban hukum, melainkan partisipasi aktif dalam gotong royong mewujudkan anggaran yang tangguh. Setiap rupiah pajak yang Anda keluarkan adalah investasi untuk pendidikan anak-anak kita untuk masa depan, jaminan kesehatan untuk orang tua, infrastruktur yang kita gunakan, dan jaring pengaman saat krisis melanda. Untuk mewujudkan anggaran yang tangguh dan Indonesia yang tangguh, kontribusi kita semua dibutuhkan.